Puji Tuhan, saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini saya perlu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6, di sana berbicara tentang ayat yang pertama, ayat yang ke-1 dan sampai ke-15, berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudaraku, dalam kisah ini saya percaya saudara sudah sering mendengarkan khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi ada sesuatu hal yang sangat menarik menurut pandangan daripada saya, sebab mereka dapat melihat mujizat telah terjadi dengan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus memberkati roti dan memberkati ikan yang ada. Dan mereka semua makan dengan kenyang, saudara. Dan mujizat terjadi, ada 12 baku sisa dari roti itu. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu di dalam memahami tentang rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya, kita harus melihat apa keinginan dan maksud daripada Allah itu sendiri. Dalam kebenaran Tuhan ini, setelah mereka makan dan mereka menjadi kenyang, 5.000 orang laki-laki, mereka berkata pada ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan oleh Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di sini sangat menarik, saya dapat melihat kecenderungan orang pada umumnya ketika pemenuhan kebutuhan jasmaninya itu terpenuhi. Berbicara tentang makan, minum, keinginan, kebutuhannya, kerinduannya terpenuhi semua. Haleluya. Mereka dan kita semua hanya dapat sebatas itu keinginan kita, saudara. Karena itu setelah mereka menyaksikan dan melihat mujizat pemenuhan kebutuhan makanan jasmani mereka baru dapat berkata, dia ini nabi yang akan datang. Lalu mereka punya tujuan. Untuk apa tujuan mereka? Mau mengangkat Yesus sebagai raja orang Israel. Karena memang Israel pada masa itu dalam kejajahan, dalam kekuasaan pemerintah Romawi. Itulah sebabnya saudara, mereka mau mengangkat. Mereka punya hasrat dan kerinduan untuk menjadikan Israel seperti pada masa-masa kerajaan Daud, penuh kemakmuran, kesejahteraan. Tapi mereka lupa bahwa Yesus, mereka tidak tahu bahwa Yesus datang bukan tujuan untuk memberikan kehidupan jasmani, tetapi Yesus datang tujuannya untuk memberikan kehidupan pada kekekalan. Ini sangat berbeda, saudara.
Karena itu kita mengikuti Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan menjadikan Tuhan itu menjadi pemenuhan kebutuhan jasmani saya dan saudara. Tetapi kita harus dapat melihat pada konteks kerinduan dan keinginan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus telah melakukan kehendak Bapa dengan cara ia taat pada rencana Tuhan yang mengambil cawan itu, penderitaan, kesengsaraan, bahkan penghinaan, olokan, kesakitan, ia tanggung semua. Itu berbicara tentang dosa, kesalahan manusia, pelanggaran manusia. Tuhan Yesus tanggung semua, dan ia harus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Karena itu tujuan daripada Tuhan Yesus mengadakan mujizat dalam konteks Injil Yohanes pasal 6 yang saya jelaskan tadi. Dengan mujizat itu agar mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang dari Bapa dan dia memberikan kehidupan kepada segala bangsa, termasuk umat Israel. Jadikanlah Tuhan Yesus bukan tujuan untuk pemenuhan keinginan kita, pemenuhan jasmani kita, kebutuhan kita, tapi jadikan Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dan saudara, sehingga kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memiliki hati yang cinta Tuhan, memiliki hati yang terus setia, berbakti, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, merendahkan hati terus di hadapan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sesuatu yang baru yang Tuhan sudah kerjakan. Haleluya. Mujizat yang Tuhan lakukan tujuannya supaya orang, semua manusia percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang memberi keselamatan kepada saya dan saudara. Apapun dosa yang saya dan saudara lakukan, latar belakang saudara, entah engkau sebagai pekerja, seorang wanita yang tidak berdaya, bahkan engkau sebagai pekerja, wanita penghibur, haleluya, engkau sebagai pemabuk, engkau sebagai pezina, dan dosa apapun, kesalahan, pelanggaran, kita semua manusia, ketahuilah, apabila kita datang dan mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing, disitulah sesungguhnya anugerah Tuhan turun atas kita, pengampunan Tuhan turun atas kita. Haleluya. Saya percaya saudara, asal kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau hidup di dalam kasih dan anugerahnya, kita mempermuliakan Tuhan terus di dalam hidup ini, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan damai dan sejahtera dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus, lihatlah mujizatnya itu, dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh dunia selain daripada Yesus sendiri. Hanya Dia yang sanggup melakukan mujizat.
Dia yang sanggup melakukan mujizat untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menghapus dosa saya dan saudara. Tidak ada pribadi lain, hanyalah Yesus. Haleluya. Berubahlah, carilah Tuhan, setialah beribadah, berilah hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hidup ini sangat amat singkat di tengah-tengah dunia. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ikutilah ibadah-ibadah yang saya laksanakan, pemberitaan-pemberitaan firman yang saya sampaikan. Jikalau Tuhan izinkan, saya akan melakukan kebaktian ibadah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan izinkan di setiap pagi, barangkali subuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, sehingga engkau semakin mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.